kesederhanaan merupakan sesuatu yang melekat dalam kehidupanku sehari-hari. Di balik kesederhanaan itu ada keseharian yang tenang. Di balik kesederhanaan itu terdapat keluarga yang damai. Dan dari keluarga itu saya sebut sebagai tempat pulang. Rian, itulah namaku. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada orang tua, semua beban yang mereka rasakan, aku pun ikut merasakannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana jalan, Pak? Ayo kurang laku nak, masih banyak yang tersisa. Jadi kenapa jauh sekali pulang? Ada aku lupa nak. Oh iya. Bapak lupa catatannya ya? Iya bu, bapak tadi perginya buru-buru. Pak, datang tadi Bu Anti dan minta uangnya. Bagaimana cara tak melunasinya? Sabar ibu, pasti Allah kasih jalan yang terbaik. Iya Pak, tapi mana nih kontrakan sama listrik belum bisa dibayar. Ibu, ini adalah ujian dari Allah. Allah nggak akan memberikan sebuah kesulitan kepada hambanya di luar kemampuannya bu. Ayah dan ibuku adalah sosok berharga bagiku. Tak ada tujuanku yang lain selain membuat mereka bangga. Mendengar percakapan mereka hari ini membuatku prihatin dan sedih. Saya juga kesal pada diriku yang tak bisa berbuat apa-apa untuk membantu mereka. Ibu, ayah, maafkan anakmu ini. Sebaik-baik ibadah adalah menanti kemudahan dengan sabar. Betapapun hari demi hari akan terus bergulir. Tahun demi tahun akan selalu berganti. Malam demi malam pun datang silih berganti. Setiap yang hilang pasti ketemu. Dalam kesesatan akan datang petunjuk. Dan bersama kesulitan ada kemudahan. Entah bagaimana caranya Allah menjawab permasalahanku. Notifikasi yang tiba-tiba muncul di HP-ku memperlihatkan sebuah peluang bagaimana cara mendapatkan penghasilan dengan mudah. Saham, pasar modal, dan investasi adalah salah satu caranya. Perasaan senang pun memenuhi wajahku. Perasaan senang itu semakin terpancar saat aku mengajak sahabatku untuk ikut berinvestasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, lihat coba ini. Apa ini? Nah, ini dibilang investasi. Intinya dapat uang. Kemarin 2 hari mereka belajar dan ini berpeluang sekali. Coba kuliah. Namaku Rahman. Rian adalah sahabatku. Dan persahabatan itu bukanlah mereka yang memiliki banyak persamaan, tapi mereka yang memiliki pengertian terhadap setiap perbedaan. Rian sudah kuanggap seperti keluargaku sendiri. 5 tahun persahabatanku dengannya dibangun dengan perselisihan-perselisihan kecil yang semakin membuat persahabatan kami menjadi lebih indah. Hari ini jarang-jarang melihat Rian begitu senang. Dia yang biasanya bermuka datar,
Hari ini begitu antusias menjelaskan apa itu investasi dan sejenisnya. Menarik sih, peluang untuk dapat cuan sangat layak untuk dicoba. Lumayan untuk menambah-nambah penghasilan. Rian. Oh, musuhnya nih. Oh, berani kau tipu, Kak. Tunggu, Investasi yang mau bilang, habis semua. tunggu kejelasan ki ditipu ibu saya. Ah, diam kau. Lagi-lagi emosi kembali menguasaiku. Entah berapa banyak masalah yang timbul karena ketidakmampuanku mengendalikan diri. Baru kali ini kemarahan membuatku menyakiti Rian secara fisik. Penyesalan dan rasa bersalah pun berkecamuk dalam hatiku. Sepertinya aku harus benar-benar minta maaf kepadanya. Lupa kerja tugasku. Aduh. Waalaikumsalam. Ini kemarin tugas yang Bapak kasih, selesai kerjaan Pak? Oh iya, simpan saya sih kena. Oh, main begitu juga Pak? Iya, baru juga mulai 3 bulan yang lalu. Udah tahu kita ditipu Pak, gitu. Kenapa harus kita ditipu nak? Ini platform investasi yang terpercaya. Banyak orang yang sudah sukses dari sini. Mari Pak, ditipu Kak. Rian kasih saran investasi, tapi tidak ada berinvestasi bodong Ji. Itu Pak, bagaimana nih Pak? Investasi sebenarnya benar. Tidak sembarangan investasi. Kita harus memilih investasi yang baik-baik, bukan investasi bodong. Tapi ini adalah investasi syariah, beda dengan investasi konvensional, hanya sekadar mementingkan kekayaan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai kebaikannya. Jadi bagi kamu yang masih ragu, investasi syariah ini terhindar dari riba. Jadi jangan risau anak muda, karena Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah memastikan bahwa investasi syariah ini terhindar dari unsur-unsur yang dilarang oleh hukum syariah. Kelebihan dari investasi syariah inilah yang membuat Bapak tidak ragu untuk berinvestasi, karena mengandung nilai-nilai kebaikan seperti keadilan, pemerataan, dan kemaslahatan umat. Oh, terima kasih banyak Pak untuk hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah pembicaraanku dengan Pak Bayu hari ini, aku pun jadi tahu mana investasi bodong, mana investasi terpercaya. Penjelasannya tentang investasi cukup mudah untuk dimengerti. Dan dari penjelasannya aku pun tahu bahwa masalah di antara kami bukan sepenuhnya salahnya Rian. Dan hari ini pun aku memutuskan untuk minta maaf kepadanya. Rian. Bukan Rian ini, tapi Rayap.
Sorry bang, bisa ada orang. Sorry. Dalam perjalanan, rasa canggung seakan ingin menguasaiku. Semakin besar keinginanku untuk menemui Rian, semakin besar pula kebimbanganku. Kuputuskan berhenti sejenak, menjernihkan pikiran, dan memikirkan langkah bagaimana caranya aku bersikap nantinya. Dari tadi. Lima tahun yang saya jalani bersama Rahman, bagiku itu adalah hal yang tak ternilai harganya. Dia yang sering melontarkan lelucon sederhana yang mungkin bagi orang lain itu aneh, tapi bagiku itu adalah momen yang menyenangkan. Sebesar apapun masalah di antara kami, meminta maaf adalah solusi terbaiknya. Walaupun yang paling sering minta maaf adalah Rian. Ada kebiasaan unik di antara kami, yaitu memberi sebotol minuman sebagai tanda permintaan maaf. Dan kebiasaan itu seakan menjadi keharusan bagi kami. Bagiku, minuman itu bukan hanya sekedar tanda permintaan maaf, tetapi tujuan utamanya adalah untuk mencairkan suasana dan meredakan komunikasi kami yang canggung. Rian, sorry ya kemarin nggak bisa kendalikan emosiku. Iya, tidak apa-apa sih. Ya, namanya kan manusia, tidak pernah kita dari kesalahan. Oh iya, saya juga alam basket. Maaf karena mungkin kemarin itu kelalaianku sehingga tertipu Ki. Ini tidak ada jarak sunyi ini. Oh, lagi. Karena kemarin itu setahun yang lalu. Jadi bagaimana perkembangan perusahaan yang kita jalankan kemarin? Apakah itu sudah berjalan lancar, Ci? Alhamdulillah ini sudah berjalan dan sudah naik beberapa persen, Bang. Oh, jadi profit sudah terlihat ya? Oke. Oh iya, ini bangga, menikmati, dan bersyukur bisa menggambarkan perasaanku saat ini. Meskipun sejatinya rezeki sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa, tetapi melalui perantara Rian lah yang membawaku pada kebanggaan dan rasa syukur ini. Ya, Rian, sampai kapanpun jasa dan kontribusinya tak akan pernah kulupakan. Dia yang pertama kali mengenalkan investasi, memberiku peluang hingga aku bisa menjadi seperti yang sekarang. Investasi yang bukan hanya tentang masa depanku, tapi tentang tanda penghubung dan buku persahabatanku dengan Rian sampai hari ini. Betapa indah skenario Tuhan yang telah Dia susun, terjatuh, bangkit, pasrah, dan memaafkan mampu membentuk kepribadianku yang tangguh. Sejak Allah memberikan petunjuknya, kehidupanku serasa berbanding terbalik dari sebelum saya mengenal investasi. Dan itu pun tak terlepas dari doa orang tua serta dukungan dari Rahman. Rahman, meskipun emosinya sering tak terkendali, tapi dialah yang paling tulus mendengar keluh kesahku, paling dulu membelaku ketika ada masalah, dan dia adalah sahabatku yang paling unik dan menyeramkan.